Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Ciri dan Strategi Masa Kedewasaan dan Penurunan. Yang pertama, tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan adalah suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan dan biasanya merupakan tahap terlama dalam produk life cycle. Pada tahap ini, kurva penjualan mencapai puncaknya dan mulai menurun. Tahap ini juga diartikan dengan persaingan yang ketat karena banyaknya merek yang ada di pasar. Siklus hidup produk atau produk life cycle (PLC) menggambarkan secara grafis riwayat penjualan sebuah produk atau kelas produk semenjak pertama dikenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa penjualan total dan profitabilitas sebuah produk berfluktuasi mengikuti pola-pola tertentu. Selanjutnya, penjelasan grafik. Pola klasik PLC ditunjukkan dalam gambar tersebut. Tampak bahwa PLC dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tahap utama, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setiap tahap memiliki tantangan dan ancaman tersendiri, sehingga mempengaruhi strategi pemasaran yang diterapkan setiap perusahaan. Walaupun fakta menunjukkan bahwa cukup banyak produk baru yang tidak mengikuti tahapan, sebagaimana yang dikemukakan dalam konsep PLC dikarenakan beberapa penyebab, misalnya kegagalan. Konsep PLC tetap dipandang bermanfaat untuk membantu pihak manajemen dalam mengantisipasi perubahan di masa depan dan menyelaraskan program pemasaran strategik. Kemudian, dalam tahap perkenalan, produk baru biasanya membutuhkan biaya besar untuk perancangan, pengujian, produksi, dan peluncurannya. Tahap pertumbuhan, produk baru tersebut telah diuji atau diuji coba, dan masalah-masalah yang muncul dalam tahap sebelumnya telah teratasi. Kemudian tahap kedewasaan, meskipun penjualan mencapai titik puncak, pertumbuhan pasar mulai melambat dan cenderung menurun. Sebagian besar konsumen potensial telah mengadopsi dan mengonsumsi produk atau jasa bersangkutan. Di pihak lain, banyak jumlah pesaing dalam industri menyebabkan persaingan harga tidak terelakkan. Pesaing yang lemah satu demi satu mulai menyingkir. Selanjutnya, tahap penurunan. Penjualan semakin merosot dikarenakan perubahan selera konsumen, produk substitusi mulai diterima konsumen, atau perubahan teknologi. Penurunan penjualan bisa berlangsung gradual, bisa pula sangat cepat. Produk atau perusahaan yang tidak sanggup bertahan akan keluar dari area persaingan. Dalam tahap pendewasaan memiliki ciri-ciri yaitu 1. Harga produk akan semakin menurun. 2. Adanya pesaing yang kalah dari kompetisi. 3. Bagi yang memimpin pasar, mereka memiliki laba yang banyak. 4. Produksi yang tinggi. Dan yang terakhir, cash flow ada di posisi paling kuat. Posisi positif paling kuat. Selanjutnya, strategi tahap kedewasaan. Pada suatu titik, tingkat pertumbuhan penjualan produk akan menurun dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi para manajer pemasaran. Kebanyakan produk berada pada tahap kedewasaan dari siklus hidup. Menurut Kotler 2009, ada 3 fase kedewasaan, yaitu fase kedewasaan bertumbuh atau growth maturity, tingkat penjualan tidak bertumbuh dan tidak ada saluran distribusi baru karena distribusi yang ada sudah dianggap dewasa. Yang kedua, fase kedewasaan stabil, penjualan datar atas dasar per kapita karena kejenuhan pasar dan masa depan penjualan ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Fase kedewasaan menurun,
penjualan akan menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Dalam tahap ini, jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus mulai memikirkan cara untuk kembali menaikkan minat konsumen terhadap produk tersebut. Terdapat 3 cara bermanfaat yang dapat mengubah jumlah pemakaian terhadap suatu merek atau brand, yaitu 1. Modifikasi pasar, dengan konsep menarik perhatian orang yang bukan pemakai, memasuki segmen pasar dan merebut pelanggan pesaing. 2. Modifikasi produk, meningkatkan volume penjualan dengan cara modifikasi karakteristik produk melalui peningkatan mutu produk, peningkatan ciri-ciri atau fitur-fitur produk, dan peningkatan modal produk. Modifikasi baruan pasar atau marketing program modification dengan diskon harga, distribusi, iklan, sales, personil, penjualan, dan pelayanan. Kemudian memasuki tahap penurunan. Apa itu tahap penurunan? Tahap penurunan adalah suatu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Pada tahap ini, penjualan perusahaan semakin bergerak ke arah penurunan. Mengapa penurunan bisa terjadi? Penurunan ini antara lain disebabkan oleh perusahaan selera pasar, adanya produk substitusi, dan perubahan teknologi. Keadaan ini membuat terjadinya persaingan harga, kelebihan pasar, dan laba perusahaan menghilang. Ciri tahap penurunan. Pada tahap ini, keuntungan akan terus menurun apabila tidak segera melakukan antisipasi dan mengganti strategi, maka kemungkinan produk hilang di pasaran semakin besar. Ciri-cirinya adalah 1. Jumlah produksi akan menurun. Yang kedua, konsumen mulai jenuh. Ketiga, pesaing semakin banyak bermunculan menggantikan produk mengalami penurunan. 4. Keuntungan menurun secara signifikan. Strategi tahap penurunan. Penurunan bisa cepat atau lambat karena alasan teknologi pergeseran selera konsumen dan meningkatnya persaingan. Mempertahankan produk adalah beban bagi perusahaan maupun karyawan. Menurut DKK 2006, berikut adalah strategi bertahan dalam tahap penurunan yang tersedia untuk perusahaan, yaitu 1. Meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. 2. Mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. 3. Mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang menguntungkan. 4. Menuai investasi untuk memulihkan pasar secepatnya. Yang kelima, melepas usaha secepat mungkin dengan menjual aset. Alternatif yang bisa dilakukan oleh manajemen saat penjualan menurun antara lain sebagai berikut. 1. Memperbarui barang atau fungsinya. 2. Meninjau kembali serta juga memperbaiki program pemasaran dan juga program produksinya agar lebih efisien. 3. Menghilangkan ukuran, warna, serta juga modal yang kurang baik. 4. Mengurangi bagian jenis barang untuk dapat mencapai laba optimum pada barang yang telah ada. Yang kelima, membuat investasi baru. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh tahap penurunan. Di negara India, Coca-Cola sudah kurang diminati dan terjadi penurunan sampai 15%. Karena berdasarkan dari Pusat Sains dan Lingkungan, yakni organisasi non-pemerintah, menyatakan kalau Coca-Cola mengandung racun termasuk lindan, DDT yang bisa menimbulkan kanker dan sistem kekebalan tubuh seseorang. Sehingga di tahun 2004, sebuah komite parlemen yang didukung langsung dari temuan GSA mengenai perkembangan standar untuk pestisida pada minuman ringan. Tapi dalam hal ini, masalah yang ada di Coca-Cola menjadi perdebatan di negara India bagian Kerala, mulai dari pelarangan sampai tuduhan dalam pemakaian air yang berlebihan di negara India. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yaitu tahap kedewasaan adalah suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima dan sebagian besar pembeli potensial. Ciri tahap kedewasaan yang pertama, harga produk akan semakin menurun. Yang kedua, adanya pesaing yang kalah dari kompetisi.
Yang ketiga, bagi memimpin pasar, mereka memiliki laba yang banyak. Yang keempat, produksi yang tinggi. Yang kelima, cash flow ada di posisi positif yang kuat. Selanjutnya, strategi tahap kedewasaan ada 3. Yang pertama, modifikasi pasar. Yang kedua, modifikasi produk. Yang ketiga, modifikasi bauran pasar. Tahap penurunan adalah suatu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Ciri-cirinya yang pertama, jumlah produksi yang akan menurun. Kedua, konsumen mulai jenuh. Yang ketiga, pesaing semakin banyak bermunculan, menggantikan produk yang mengalami penurunan. Yang keempat, keuntungan menurun secara signifikan. Strategi tahap penurunan. Yang pertama, meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Yang kedua, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. Yang ketiga, mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Yang keempat, menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Dan yang terakhir, melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Terima kasih.